Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama menilai naiknya elektabilitas dirinya bersama dengan Jarod Saiful Hidayat berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia sebagai bukti kepuasan warga dengan kinerjanya selama memimpin Jakarta. Menurut Ahok, sifat arif warga Jakarta yang memaafkan menjadi faktor pendukung lainnya. Agak beda dengan yang mau nyalon ya. Kalau kami kan memang tinggal survei kepuasan saja. Nah harusnya kalau masyarakat puas, harusnya elektabilitasnya mengikuti kepuasan itu sebetulnya. Nah, iya itu. Kita sih kalau udah petahana nggak bisa kerja apa-apa lagi, mau ngapain lagi. Orang udah 4 tahun kok. Kalau petahana kalau 4 tahun nggak kerja ya sudah selesai. Nah, yang penting kan sekarang masyarakat puas nggak dengan pelayanan yang kami berikan selama ini gitu. Nah kalau puas, kalau tidak ada faktor-faktor lain harusnya masyarakat juga milihnya mendekati. Pemirsa, setelah sempat mengalami penurunan, elektabilitas pasangan petahana Ahok Jarot kembali naik berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia. Faktor kinerja yang sudah terbukti menjadi faktor utama naiknya grafik elektabilitas pasangan ini. Pasangan petahana di Pilkada DKI Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat kembali menempati urutan teratas dalam hal elektabilitas. Survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI Kamis lalu menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan petahana ini ada di urutan teratas dengan angka 31,8%. Disusul pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni di urutan kedua dengan angka 26,5%. Dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno di urutan terakhir dengan angka 23,9%. Faktor kinerja yang sudah bisa dilihat masyarakat menjadi faktor naiknya kembali elektabilitas Ahok Jarot. Nah di sana Ahok itu didukung terutama karena dinilai sudah terbukti hasil kerjanya. Nah ini jumlah yang menilai hasil kerja itu penting, itu tadinya banyak kemudian turun, nah sekarang ini sedikit naik lagi. Nah, jadi persepsi publik dan evaluasi mereka terhadap faktor kinerja dan faktor kepribadian dan termasuk kemudian faktor demokrasi, agama dan sebagainya itu berubah dalam 1 bulan terakhir ini meskipun itu tidak berubah drastis. Pergerakan elektabilitas Ahok Jarot memang dinamis, sempat menyentuh angka 45,5% dalam survei awal Oktober. Elektabilitas pasangan ini kemudian menurun drastis setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama pada 16 November 2016. Survei nasional yang dilakukan pada 16 hingga 26 November 2016, elektabilitas Ahok Jarot ada di urutan kedua di bawah Agus Silvi. Begitu juga dengan survei Lembaga Carta Politika yang dilakukan pada 17 hingga 24 November 2016. Posisi Ahok Jarot juga hanya ada di urutan kedua di bawah Agus Silvi. Ahok Jarot sendiri masih optimis akan mampu memenangi Pilkada DKI dalam 1 putaran. Dan ingat 15 Februari pemilihan kami tetap ikut. Ya, tolong para pendukung kami tetap datang ke TPS untuk memenangkan kami 1 putaran. Masih ada waktu 2 bulan hingga Pilkada dilaksanakan 15 Februari 2017. Segala kemungkinan masih bisa terjadi di Pilkada DKI yang dinamis sekarang ini. Tim Liputan Metro TV. Saya akan langsung ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, survei ini dilakukan pasca aksi 212 dan sebelum sidang perdana kasus Ahok. Betul. Tapi yang kita lihat adalah justru ini agak mengejutkan karena Ahok Jarot rebound. Apa faktor utama yang mempengaruhi kenaikan elektabilitas Ahok Jarot ini? Oke, berdasarkan survei yang datanya diambil di 3 sampai 11 Desember ini, memang ada indikasi rebound dari Ahok, sekitar 5,6 jika dibandingkan dengan data November. Dan kami menduga bahwa ini terjadi karena ada peningkatan juga dalam hal kedisukaan. Memang secara umum Pak Ahok ini dibandingkan 2 calon yang lainnya masih kurang disuka dibandingkan 2 calon yang lainnya. Tapi dalam sebulan terakhir kami melihat ada sedikit kenaikan dalam hal kedisukaan tersebut. Nah, kalau dilihat kembali datanya, apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi, maka citra dari tokoh-tokoh atau 3 calon yang akan bersaing ini memang sementara ini Pak Ahok lebih unggul di
banyak indikator gitu. Misalnya yang pertama adalah dalam hal mampu memimpin Jakarta dan juga perhatian pada rakyat. Itu adalah dua kriteria yang dianggap penting oleh publik. Gitu. Jadi kerja nyata dan juga perbaikan di citra santun atau ramah itu ya? Ya. Oke. Pemirsa, survei LSI selain menilai kinerja dari calon petahana juga menilai janji-janji kampanye yang disampaikan oleh calon penantang. Seperti apa hasilnya? Janji kampanye dari tim AHY dan Silvi cukup banyak yang tahu dalam hal pemberian 1 miliar untuk setiap RW gitu. Kemudian juga penghentian relokasi di Rawabebek. Nah, dari yang tahu belum tentu kemudian menjadi pendukung, masalahnya itu. Nah, kita hanya bisa melihat perbedaan dukungan dari yang yakin. Jadi dari yang tahu kemudian kita tanyakan yakin atau tidak bahwa AHY dan Silvi akan melaksanakan janji tersebut. Nah, di antara mereka yang yakin memang kecenderungannya akan memilih pasangan AHY Silvi. Sementara yang tidak yakin ke Ahok dan sebagian kecil ke Pak Anies. Demikian juga dengan janji kampanye Pak Anies dan Pak Sandi. Itu kami juga menanyakan tentang penghentian reklamasi dan juga tentang KJP+. Untuk penghentian reklamasi cukup banyak juga yang tahu, tetapi tidak banyak yang yakin dengan hal tersebut. Tidak yakin, maksudnya tidak yakin akan dipenuhi janjinya? Iya, tidak yakin akan dipenuhi, lebih banyak yang masih belum yakin gitu. Berarti kalau disimpulkan itu hasilnya kurang positif atau bagaimana? Untuk program itu yang artinya belum berhasil meyakinkan warga gitu. Oke, belum berhasil meyakinkan warga. Gak apa-apa, harusnya apple to apple-nya kalau tadi Mas Ferry mengatakan dibandingkan dengan janji-janji dulu ketika Pak Basuki dan Pak Ahok dulu, ya buktinya sekarang seperti apa? Kan banyak sekali yang tidak terbukti. Jadi kalau itu mau apple to apple, ya gitu. Jadi nggak apa-apa lah, tapi kita tetap menghargai. Apapun lembaga survei, kita berterima kasih pasangan Agus Silvi menganggap ini sebagai sebuah upaya untuk kemudian bagi kami untuk memperbaiki diri. Dan kita juga nggak apa-apa, biarkan aja misalnya Mas Toba sangat bangga naik gitu ya. Ya naik. Biasa naik. Biasa aja. Ya kelihatan kan tadi kelihatan kan bahwa satu putaran gitu kan. Ya satu putaran tuh ya nggak apa-apa lah. Gitu. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan pasangan Ahok Jarot di urutan teratas elektabilitas Cagup-Cawagup DKI Jakarta memunculkan pertanyaan, apakah warga Jakarta tidak terlalu terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang tengah dihadapi Ahok? Rekan saya Saiku Bagawi akan membedahnya lebih dalam untuk Anda. Silakan Saiku. Ya Sylvia, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan masalah hasil survei belakangan ini. Terutama ketika Ahok ditersangkakan sejak pada tanggal 16 November, kemudian berkembang sampai hari ini, terakhir pada tanggal 13 Desember kemarin, Ahok kemudian didudukkan di meja terdakwa. Lantas bagaimana dengan peta elektabilitas Ahok setelah dengan fakta yang semacam itu? Menunjukkan bahwa elektabilitas calon ini apakah kemudian tergerus dengan pasal penistaannya dialamatkan kepada Ahok. Yang kedua, bagaimana dengan kandidat lainnya yang menjadi pesaing Ahok, yaitu pasangan AHY dan pasangan Anies Baswedan. Misalnya bagaimana memobilisasi atau mengkapitalisasi sehingga katakan bisa mengurus elektabilitas Ahok. Ini memang menjadi pertarungan yang menarik, katakan menjelang sampai Februari 2017 mendatang. Seperti Anda saksikan di layar ini, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang baru dirilis pada hari ini, dan ini survei bersifat pada kemampuan untuk melakukan survei responden ini pada sejak awal Desember ini, terlihat bahwa pasangan Basuki Cahayapurnama, terutama katakan ini kita fokuskan pada masalah calon gubernurnya sendiri, Ahok memperoleh 32,9%. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 20,1%, kemudian Anies Baswedan 23,2%. Sekali lagi ini dengan catatan bahwa margin error masih berkisar pada pusaran 3,5%. Di samping itu masih ada orang yang belum menentukan pilihan sampai saat ini. Kalau misalnya Pilkada Jakarta dilaksanakan pada hari ini ada sekitar 18,8%. Yang menarik adalah bahwa elektabilitas Ahok ini bergerak naik semenjak kasus ini bergulir dari katakan 3 bulan lalu, 2 bulan 3 bulannya lalu, kemudian setelah Ahok dinyatakan sebagai tersangka pada 16 November. Pada November, elektabilitas Ahok masih kalah dibandingkan dengan Agus Yudhoyono. Tapi dalam rentang waktu 1 bulan, ketika euforia masyarakat begitu besar dengan kasus ini,
ada beberapa hal yang menarik soal masalah bagaimana elektabilitas ini berkaitan dengan pasal penistaan agama. Kita coba lihat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Ucapan Ahok yang menistakan agama, sejauh mana masyarakat percaya? Apakah kemudian Ahok melakukan penistaan agama? Di sini disebutkan bahwa hasil surveinya menyebutkan pada awalnya masyarakat begitu tinggi percaya bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, 62,62%. Kemudian pada bulan Desember malah turun menjadi sekitar 54%. Apakah kemudian bagaimana dengan peta yang tidak, ini juga dilihat bahwa apakah mereka percaya Ahok tidak melakukan penistaan agama, justru malah kemudian mereka yakin Ahok tidak melakukan penistaan agama semakin naik pada bulan Desember 2017, pada 2016 ini. Survei ini bermaksud memang secara proporsional, kredibel, mengambil sampel sekitar 800 responden di Jakarta. Kita lihat pada grafik berikutnya. Di sini, pernahkah Anda menonton video rekaman Ahok yang pernah diunggah oleh katakan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016 lalu? Pada awalnya, pada bulan November, masyarakat cukup rendah. Tidak terlalu antusias untuk menyaksikan video yang menjadi heboh, yang kemudian menjadi viral, yang kemudian menjadi perbincangan, dan kemudian mengantarkan Ahok ke kursi terdakwa pada tanggal 13 Desember lalu. Di sini terlihat bahwa kemudian masyarakat penasaran dalam tanda petik untuk bisa mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari video itu. Apakah betul-betul video itu Ahok melakukan penistaan atau kemudian ada semacam stigma tertentu. Di sini terlihat bahwa kemudian hasilnya masyarakat telah menyaksikan hasil video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta maupun kemudian video yang kemudian sudah dicuplik oleh katakan Buniyani yang kemudian menjadi viral belakangan ini. Kemudian ada lagi soal hasil rekaman video berikutnya, soal masalah apakah kemudian pengadilan, kita lihat berikutnya, masalah Ahok meminta maaf. Apakah kemudian yakin dengan berkali-kali Ahok di Lembang di beberapa kesempatan meminta maaf secara terus terang, baik melalui media maupun media elektronik maupun melalui katakan Twitternya, masyarakat akhirnya lebih banyak memilih bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan meminta maaf itu dilakukan secara tulus pada November dibandingkan dengan Desember justru semakin naik. Kemudian pada grafik berikutnya lagi, percaya pengadilan. Ini menarik sekali. Apakah kemudian masyarakat percaya apapun hasil keputusan sidang Ahok nantinya? Apakah kemudian Ahok dihukum bersalah atau tidak bersalah? 79% masyarakat Jakarta khususnya percaya apapun yang akan diputuskan oleh pengadilan. Artinya apa yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri Jakarta Utara memutus tentang perkara Ahok ini, mereka melihat bahwa pengadilan negeri Jakarta akan bersikap fair secara objektif. Ini sangat menarik, Sylvia. Jadi bagaimana kemudian ini bisa menjadi perbincangan, diskursus yang menarik katakan belakangan ini sampai karena kemudian Ahok didudukan di penjara terdakwa ini. Menerima hasil keputusan pengadilan, bahwa apapun hasilnya Ahok misalnya 71% di sini masyarakat yakin akan percaya apapun hasil pengadilannya. Kemudian hanya ada 6% masyarakat mempertanyakan kalau misalnya Ahok diputus bersalah, apakah kemudian mereka percaya. Yang 14% ini menyebutkan bahwa mereka tidak begitu percaya kalau kemudian Ahok dinyatakan tidak bersalah. Jadi pemirsa, ini menggambarkan apapun hasil survei ini, menggambarkan katakan fenomena di Jakarta belakangan ini, terutama di dalam pertarungan pilkada di Jakarta, berkaitan dengan Ahok yang kemudian didudukan sampai ke kursi terdakwa. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memilahkan antara pilkada DKI Jakarta dengan kasus hukum Ahok. Ini juga bisa mencerminkan bagaimana kita sebagai masyarakat Jakarta dan warga Indonesia khususnya bisa menerima secara objektif apapun hasil pengadilan nanti. Demikian, Sylvia. Terima kasih Saiku Bagowi atas pemaparan Anda.